Bang. Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang diskusi tentang permasalahan kami mengenai dengan sar alkaloid pirolidin. Nah, adapun teman-teman saya itu Wafika Alfia dengan NIM 047, Dinor Tumorang dengan NIM 056, Yupita Sri Rizky dengan NIM 071, Nadia Kotrunada dengan NIM 073, dan saya sendiri Joni Ernst Tumorang dengan NIM 098. Nah, langsung kita mulai ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan saudari Wafika. Kepada Wafika dipersilakan. Baiklah, permasalahan yang pertama yaitu pirolidin ini dibuat dengan perlakuan 1,4 butanadiol dengan amonia di atas katalis oksida. Di antara beberapa penggunaan pirolidin, aplikasinya sebagai bahan penyusun dalam sintesis senyawa organik kompleks yang diyakini sebagai yang paling penting. Nah, mengapa hal itu demikian? Baiklah, pada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan. Baiklah, saya Yupita Sri Rizky akan mencoba menjawabnya dari Wafika. Di sini, pirolidin dibuat secara industri dengan reaksi 1,4 butanol dan amonia pada suhu 165 sampai 200 derajat Celcius dan tekanan 17 sampai 21 MPa. Dengan adanya katalis oksidasi kobalt dan nikel yang didukung pada alumina, reaksi dilakukan dengan fasa cair dalam reaktor bundel tabung atau tabung kontinu yang dioperasikan dalam metode gas siklus katalis disusun sebagai unggun tetap dan kooperasi dalam metode Alwa. Produk diperoleh setelah pemurnian dan pemisahan multistage dan dengan distilasi ekstraktif dan izotorik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yupita. Di sini saya tidak setuju dengan jawaban Yupita karena Pita ini tidak menjelaskan mengapa senyawa ini paling penting begitu. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baiklah, saya ingin mencoba menambahkan jawaban dari Yupita tadi untuk permasalahan dari Wafika. Jadi, aplikasinya sebagai bahan penyusun dalam sintesis senyawa organik kompleks diyakini sebagai yang paling penting karena digunakan dalam sintesis N-benzoil pirolidin dari benzaldehid. Jadi, bahan kimia ini berfungsi sebagai katalisator dalam proses sintesis N-sulfinil, aldimines dan senyawa sulfonida dan karbonil. Ini juga diterapkan untuk aktivasi aldehid dan keton. Dalam industri digunakan sebagai penyedap dan dalam industri farmasi ini dihargai karena sifat antiinflamasi dan hepatoprotektif. Reaksi dilakukan dengan fase cair dan reaktor bundel tabung dan tabung kontinu yang dioperasikan dalam metode gas siklus. Katalis disusun sebagai unggun tetap dan konversi dilakukan dalam modifikasi aliran bawah. Jadi produk diperoleh setelah pemurnian dan pemisahan multistage dengan distilasi ekstrak dan azeotropik. Demikian saya kembalikan moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban Nadia dan Yupita. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa aplikasinya sebagai bahan penyusun dalam sintesis senyawa organik kompleks ini diyakini yang paling penting karena digunakan dalam sintesis N-benzolpirolidin dan benzaldehid. Nah, bahan kimia ini berfungsi sebagai katalisator dalam proses sintesis N-sulfinil aldimines dari senyawa sulfonamida dan karbonil. Ini juga diterapkan untuk aktivasi aldehida dan keton.
Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan kepada permasalahan yang kedua. Terima kasih kepada Wafik. Kita masuk ke masalah kedua dari Saudari Dinora Situmorang. Kepada Dinora dipersilakan. Baiklah, dilanjutkan pada permasalahan saya, yaitu 2,5 dihidroksimetil 3,4 dihidroksipirolidin atau DMDP adalah alkaloid pirolidin yang diisolasi dari tanaman Lancocarpus cereus. Saat ini studi DMDP diuji sebagai penghambat glikoprotein. Nah, kenapa DMDP ini dapat digunakan sebagai penghambat glikoprotein? Nah, apakah ada teman-teman membantu menjawab permasalahan tersebut? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Dinora di sini. Berdasarkan literatur dijelaskan DMDP tersebut dapat menjadi penghambat dengan sel MDCK terinfeksi influenza virus dan virus disebabkan dengan adanya berbagai jumlah DMDP. Glikoprotein diberi label dengan menambahkan manose atau galaktosa ke media. Virus isolasi dengan sentrifugasi diferensiasi dengan untuk mendapatkan glikopeptida. Glikopeptida ini diisolasi dengan kromatografi pada biogel P4, kemudian dicerna bersama endoglucosaminidase H, ENDO-H, dan dikromatografi ulang dengan kolom biogel P4 dalam kendali virus lebih dari 70% glikopeptida resisten terhadap ENDO-H dan sebelumnya dikarakterisasi sebagai jenis kompleks oligosakarida 20 sisanya yaitu 26% sensitif terhadap ENDO-H dan termasuk tipe Hypmanose. Namun dengan adanya DMDP 250 Pg per mili, lebih dari 80% gilopeptida rentan terhadap pencernaan oleh ENDO-H. Mungkin hanya demikian. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Pita, tapi menurut saya masih kurang. Saya ingin, apakah teman-teman ada yang bisa menambahkan jawaban dari Saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Pita. Yaitu mirip hasil diperoleh dengan glikoprotein seluler, DMDP tidak menghambat penggabungan leusin menjadi protein dalam sel MDCK. Juga tidak menghambat virus produksi yang diukur dengan jumlah plak atau uji hemaglutinasi. Nah, DMDP memang menyebabkan beberapa penghambatan penggabungan manose ke dalam sakarida terkait lipid, tapi penggabungan ke dalam oligosakarida terkait lipid tidak terlalu terpengaruh dan penggabungan menjadi protein dirangsang. Hasil ini menunjukkan bahwa alkaloid pirolidin adalah kelas baru dalam pemrosesan penghambat. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Pita dan Saudara Juni. Jadi dapat saya simpulkan bahwa DMDP tersebut dapat menjadi penghambat dengan sel MDCK terinfeksi influenza virus dan virus dibesarkan dengan adanya berbagai jumlah DMDP. Nah, glikoprotein diberi label dengan penambahan manose atau galaktosa ke media. Virus diisolasi dengan sentrifugasi diferensial dan diobati dengan pronase. Nah, untuk mendapatkan glikopeptida ini diisolasi dengan kromatografi pada biogel P4, kemudian dicerna bersama endoglucosaminidase atau ENDO-H. Nah, kemudian mirip dengan proses glikoprotein seluler, DMDP ini tidak menghambat
penggabungan leusin menjadi protein dalam sel MDCK, juga tidak menghambat virus produksi yang diukur dengan jumlah plak atau uji hemaglutinasi. Nah, DMBP ini memang menyebabkan beberapa penghambatan penggabungan mannose ke dalam monosakarida terkait lipid, tetapi penggabungan ke dalam oligosakarida terkait lipid tidak terpengaruh tidak terlalu terpengaruh. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa alkaloid pirolidin tersebut adalah kelas baru dalam pemrosesan penghambatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini telah kesalahannya. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu dari Saudari Yupita Sri Rizky. Kepada Yupita, silakan. Baiklah, saya Sri Rizky. Di sini saya akan membacakan permasalahan saya, yaitu nikotin adalah suatu alkaloid dengan nama kimia 3,1-metil-2-piridin. Saat diekstraksi dengan daun tembakau, nikotin tak berwarna tetapi segera menjadi coklat ketika bersentuhan dengan udara. Nikotin yang terdapat di tembakau merupakan salah satu zat aditif yang dikenal. Nikotin adalah penghambat susunan saraf pusat SPP yang juga mengganggu perkembangan saraf. Bisakah Anda jelaskan efek penggunaan nikotin dalam tubuh? Kalau teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Denora akan mencoba menjawab permasalahan dari Yupita. Nah, di sini nikotin adalah suatu alkaloid dengan nama kimia 3,1-metil-2-piridin atau piridin. Nah, saat diekstrak daun tembakau, nikotin ini tidak berwarna, tetapi segera menjadi coklat ketika bersentuhan dengan udara. Nah, nikotin yang terdapat di tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dikenal. Nikotin dengan menghambat susunan pusat SPP dari 23 mengganggu keseimbangan saraf. Nah, menurut saya itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Yupita. Baiklah, menurut saya pertanyaan Saudari Dara ini kurang lengkap. Adakah teman yang ingin menjawabnya? Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban. Jadi, siapapun yang merokok atau menggunakan produk lain yang mengandung nikotin ini berpotensi mengalami kecanduan. Namun, beberapa faktor berikut ini dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kecanduan nikotin itu. Yang pertama adalah usia. Nah, semakin muda usia seseorang saat mulai merokok, semakin besar pula kemungkinan menjadi perokok berat saat dewasa. Yang kedua adalah genetik. Nah, faktor genetik dapat mempengaruhi reseptor otak untuk merespon nikotin dalam dosis tinggi. Yang terakhir adalah depresi. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dan gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, atau PTSD. Terima kasih. Baiklah, dapat simpulkan bahwa merokok itu dapat menyebabkan kecanduan, di mana siapapun yang merokok atau menggunakan produk lain yang mengandung nikotin berpotensi mengalami kecanduan. Namun beberapa faktor berikut ini dapat mengakibatkan risiko seseorang untuk mengalami kecanduan nikotin. Pertama itu ada usia. Semakin muda usia seseorang saat merokok, maka semakin besar kemungkinan menjadi perokok saat berat saat dewasa. Yang kedua itu ada genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi reseptor otak untuk merespon nikotin dalam dosis tinggi. Yang ketiga itu depresi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan penggunaan mental seperti depresi, skizofrenia atau PTSD. Terima kasih kepada Saudari Yupita. Kita lanjut ke permasalahan yang keempat, itu dari Denora Situmorang. Maaf, Nadia Kotrunada. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, permasalahan saya yang selanjutnya ini adalah permasalahan saya sendiri dari Nadia Kotrunada Twiri dengan NIM 073. Jadi permasalahan
saya adalah alkaloid pirolidin ditemukan pada beberapa tumbuhan. Nah, tumbuhan yang mengandung pirolidin. Bagi teman-teman yang ingin membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, disilahkan. Saya akan coba menjawab, yaitu alkaloid pirolidin atau PAS kadang-kadang disebut atas kelompok ini berdasarkan struktur pirolizidin. Nah, alkaloid pirolizidin ini diprediksi tumbuhan sebagai mekanisme pertahanan terhadap serangga herbivora. Nah, lebih dari 660 PA dan PAN oksida telah diidentifikasi di lebih dari 6.000 tanaman, dan sekitar setengahnya menunjukkan hepatotoksitas. Mereka sering ditemukan pada tumbuhan di keluarga Boragiaceae, Orchidaceae, dan Fabaceae. Lebih jadi Convolvulaceae dan Poaceae, dan setidaknya satu spesies di Lamiaceae. Diperkirakan 3% tanaman berbunga di dunia mengandung alkaloid pirolizidin. Mengandung alkaloid pirolizidin seperti biji-bijian, susu, jeroan, dan telur. Sampai saat ini belum ada regulasi internasional tentang PA di bidang pangan, tapi seperti regulasi jamu dan obat-obatan. Terima kasih kepada penanya. Baiklah, terima kasih kepada Joni yang sudah menjawab, tapi saya merasa jawaban Joni itu kurang kena pada permasalahan saya, mana Joni hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin melengkapi, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban di mana alkaloid pirolizidin ini tak jenuh bersifat hepatotoksik, yaitu merusak hati. Nah, PA juga menyebabkan penyakit veno-oklusif hati dan kanker hati. Nah, PA ini kan bersifat tumorigenik. Penyakit yang terkait dengan konsumsi PA dikenal dengan alkaloidosis pirolizidin. Yang menjadi perhatian di sini adalah resiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan jamu yang mengandung PA, terutama daun borage, comfrey, dan coleslaw di barat, dan beberapa jamu di Cina. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah kawan-kawan berikan, sehingga dari permasalahan saya ini dapat saya simpulkan bahwa alkaloid pirolidin ini tuh bisa ditemukan pada tumbuhan di keluarga Baraginaceae, Asteraceae, Orachidaceae, dan Fabaceae. Nah, lebih jarang di Convolvulaceae dan Poaceae, dan setidaknya satu spesies Lamiaceae. Nah, diperkirakan 30% tanaman berbunga di dunia ini memang mengandung alkaloid pirolizidin. Mengandung alkaloid juga. Nah, sehingga biji-bijian, susu, jeroan, dan telur sampai saat ini belum ada regulasi internasional PA di bidang pangan dan tidak seperti regulasi jamu dan obat. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah memaparkan permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan saya yang terakhir, yaitu pada blog saya itu dikatakan banyak pendekatan lain yang telah dilakukan untuk membuat sintesis kodonopsonin. Nah, bisa teman-teman menjelaskan cara lain itu untuk membuat sintesis kodonopsonin? Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudara Yoni. Sejak sintesis yang pertama ini, banyak pendekatan lain telah dibuat untuk sintesis kodonopsonin. Nah, preusin juga menarik banyak minat sintetik karena sifat biologisnya yang menarik aktivitas dan struktur yang menantang. Pendekatan terbaru dari kelompok Wolfe telah memungkinkan sintesis enantioselektif dari preusin melalui penggabungan aromatik cincin oleh karboaminasi yang dikatalisis palladium dari alkohol aminotrimin. Jadi itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada Saudara Dinora.
Baiklah, saya ingin mencoba untuk melengkapi jawaban Denora untuk permasalahan Joni ini. Jadi, metode ini itu tuh telah memfasilitasi sintesis perpustakaan besar analog prescient melalui perantaraan umum. Jadi dengan memfasikan aril yang digunakan untuk kopling yang dimediasi palladium. Jadi pendekatan sintesis ini memungkinkan pengujian biologis yang lebih eksklusif melalui studi SAR yang berlangsung. Jadi metode Wolff yang menghasilkan sintesis plus min enantiomer dari preusin dan mulai dari dekanal, penentuan reaksi aril Grignard ke chiral sulfilimin yang diturunkan dari dekanal memberikan suatu diastromer pada saat pemurnian. Seperti itu, saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Saudari Dinora dan Saudari Nadia. Dapat saya simpulkan bahwa sejak sintesis pertama ini banyak adalah untuk sintesis koordinopsonin. Preusin juga menarik banyak minat sintetik karena sifat biologisnya yang menarik aktivitas dan struktur yang menantang. Nah, penelitian terbaru dari kelompok Wolff telah memungkinkan sintesis enantioselektif dari preusin melalui penggabungan aromatik cincin oleh karboaminasi yang dikatalisis palladium dari alkohol amino terlindungi. Nah, metode ini telah memfasilitasi sintesis pertukaran besar analog preusin melalui perantara umum dengan memvariasikan pilihan aril berbeda yang digunakan untuk kopling yang dimediasi palladium. Nah, pendekatan sintesis ini memungkinkan pengujian biologis yang lebih ekstensif melalui studi SAR berlangsung. Metode Wolff menghasilkan sintesis plus min enantiomer dari preusin mulai dari dekanal. Penambahan reaksi alil Grignard ke chiral sulfinilamin yang diturunkan dari dekanal memberikan satu diastereomer pada saat pemurnian. Baik, dengan berakhirnya permasalahan saya, berakhir juga hasil diskusi permasalahan kami tentang alkoholik pirolidin. Mohon maaf jika kami ada salah kata dalam menyampaikan dukungan kami, dan mengucapkan terima kasih.